Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya T. Putri Melza Kamela dengan NIM 2518030013. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah pencemaran lingkungan dengan judul Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir Aceh Tamiang. Banjir terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2025, yang merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan kerusakan ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial serta kerusakan lingkungan. Studi kasus ini membahas kronologi kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kondisi geografis dan kerentanan wilayah. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi. Karakteristik wilayahnya yaitu dataran rendah yang dilalui Sungai Tamiang dan anak-anak sungainya, berbatasan dengan wilayah hulu di Sumatera Utara dan berkontribusi terhadap debit air. Curah hujan tinggi pada musim penghujan, yaitu pada bulan Oktober sampai Desember. Banyak kawasan pemukiman dan pertanian berada di daerah aliran sungai atau das. Tingkat resiko. Banjir terjadi hampir setiap tahun di Aceh Tamiang, dan beberapa kecamatan menjadi wilayah langganan banjir, seperti di Majapahit, kemudian Serwe, Babo, dan banyak wilayah lainnya yang ada di Aceh Tamiang merupakan wilayah yang rawan terjadinya banjir atau sering terjadi banjir pada musim penghujan. Kronologi banjir November 2025. Banjir pada November 2025 diawali oleh curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut di wilayah Aceh Tamiang dan daerah hulu di Sumatera Utara. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan air sungai Tamiang secara signifikan. Pada awal November, air sungai meluap dan merendam sejumlah kecamatan. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai lebih dari 1 meter sehingga memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun dengan bantuan dari pihak lain, yaitu gabungan dari pemerintah dan relawan. Faktor penyebab banjir yaitu dari analisis multifaktor, ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor hidrometeorologi, yaitu curah hujan ekstrim akibat kondisi cuaca regional dan kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit air dalam jumlah besar. Kemudian faktor lingkungan, yaitu deforestasi dan alih sungai fungsi di daerah hulu, kemudian pendangkalan sungai akibat sedimentasi. Faktor tata ruang yaitu pemukiman yang sangat rapat di daerah aliran sungai, kemudian drainase yang kurang memadai, dan pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Kemudian, dampak ekonomi dan infrastruktur. Banjir memberikan dampak sosial yang cukup besar bagi masyarakat. Ribuan warga terdampak dan sebagian harus mengungsi ke balai desa, sekolah, maupun tempat ibadah. Aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, dan beribadah mengalami gangguan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas menghadapi resiko yang lebih tinggi selama masa pengungsian. Selain itu, kondisi pengungsian yang terbatas juga meningkatkan kebutuhan terhadap bantuan seperti logistik, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial untuk anak-anak. Adapun dampak ekonomi dan infrastruktur dari terjadinya banjir tersebut, dampak ekonominya adalah lahan pertanian terendam sehingga menyebabkan para warga gagal panen. Kemudian peternakan dan perikanan terdampak. Untuk peternakan banyak hewan-hewan ternak yang mati akibat terendam banjir. Kemudian UMKM dan pedagang mengalami kerugian karena tokonya dan tempat ia berusaha itu sudah hancur terkena banjir. Kemudian dampak infrastruktur, banyak jalan desa rusak dan sulit dilalui. Kemudian jembatan dan fasilitas umum terdampak, banyak jembatan yang putus juga sehingga menghambat bantuan masuk ke desa-desa terpencil. Kemudian gangguan listrik dan jaringan air bersih. Setelah itu dampak lingkungan dari aspek ekologis, yaitu banjir tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada ekosistem. Kerusakan lingkungan, yaitu erosi tanah dan hilangnya lapisan tanah subur, sedimentasi di sungai dan saluran iritasi, pencemaran air akibat limbah rumah tangga dan sampah terbawa banjir, kemudian kematian tanaman dan vegetasi. Dampak jangka panjang yaitu penurunan kualitas tanah pertanian, penurunan kualitas air sungai, dan degradasi ekosistem das.
Adapun tahap tanggap darurat, langkah yang harus dilakukan setelah kejadian bencana yaitu evakuasi warga ke tempat pengungsian, pembentukan posko darurat dan pusat koordinasi, distribusi bantuan yang diperlukan oleh masyarakat adalah makanan siap saji, air bersih, serta perlengkapan keluarga dan bayi. Layanan kesehatan dan pemeriksaan penyakit juga sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, anak-anak, serta lansia. Kemudian penyediaan dapur umum dan fasilitas sanitasi. Pihak yang terlibat adalah BPBD, Pemda, TNI atau Polri, PMI, relawan, serta organisasi kemanusiaan yang banyak membantu di masyarakat. Kemudian tahap rehabilitasi atau pemulihan jangka pendek. Setelah air surut dilakukan kegiatan beberapa seperti pembersihan lumpur, sampah, dan material banjir. Kemudian penyemprotan disinfektan untuk mencegah wabah penyakit. Kemudian perbaikan rumah rusak ringan, pemulihan layanan listrik, air bersih, dan fasilitas umum, serta pemulihan lingkungan pemukiman dan fasilitas-fasilitas sosial yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian pemulihan lingkungan dan ekosistem. Upaya pemulihan lingkungan pasca banjir yang harus dilakukan adalah normalisasi sungai dan pembersihan sedimentasi sehingga sungai bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya dan mampu menampung debit air dalam jumlah yang besar. Kemudian rehabilitasi lahan pertanian yang rusak, penanaman kembali vegetasi di area terdampak, pengelolaan sampah pasca banjir, program penghijauan di daerah hulu das untuk mencegah terjadinya banjir terjadi kembali karena kurangnya resapan. Kemudian, edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan pengurangan resiko bencana. Selanjutnya, yaitu rekonstruksi dan mitigasi jangka panjang. Untuk mengurangi resiko banjir di masa depan, pembangunan dan penguatan tanggul sungai sangat diperlukan oleh masyarakat di sekitar sungai. Kemudian perbaikan sistem drainase kawasan, penataan ruang berbasis resiko bencana, relokasi permukiman dari zona rawan, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari PowerPoint saya ini adalah kesimpulannya yaitu banjir November 2025 berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Kemudian penanganan dilakukan melalui tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kerusakan lingkungan menjadi faktor penting yang memperparah resiko banjir. Adapun rekomendasinya yaitu pengelolaan das secara terpadu, rehabilitasi hutan dan perlindungan daerah resapan, integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, penguatan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan kesiapsiagaan untuk masyarakat. Sekian dari saya, beberapa foto banjir Aceh Tamiang. Kemudian terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.